Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan serta waras pikiran, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Salawat serta iringan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takzim penghormatan saya kepada pimpinan Balai Al-Alif Malikus Saleh beserta keluarga beliau sekalian. Dan yang saya banggakan kepada santriwan dan santriwati yang seiring bahu dan seayun langkah dalam menuntut ilmu di balai yang kita cintai ini. Selanjutnya, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit syarahan dengan tema ikhlas. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut, serta ikhlas dalam beribadah. Contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar semata-mata hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena demikian banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri kita, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak adanya ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Saya kutip satu kisahnya. Dikatakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke dalam neraka. Kutipan hadis sahih di atas adalah merupakan contoh yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, dalam beramal juga, ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah memahami urgensi berlaku ikhlas, maka hendaknya kita mulai memupuk
atau melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.